Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi pada perkuliahan fungsi kompleks ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi analitik, khususnya pada konsep diferensiabilitas dan analitisitas dari suatu fungsi gitu ya. Nah, di sini setelah mempelajari materi ini, teman-teman nanti diharapkan bisa mencapai 6 poin itu ya. Yang pertama, menentukan turunan fungsi kompleks dengan definisi. Kemudian yang kedua, memahami syarat fungsi diferensiabel di titik tertentu. Yang ketiga, memahami aturan turunan dan menggunakannya untuk mencari turunan dari suatu fungsi kompleks. Kemudian yang keempat, itu memahami definisi keanalitikan fungsi di satu titik. Yang kelima, memahami definisi fungsi menyeluruh atau entire function. Kemudian yang terakhir, itu memahami keterkaitan antara diferensiabilitas dengan kekontinuan. Oke. Jadi 6 poin itu yang nanti diharapkan teman-teman bisa melakukan, bisa mencapai ya setelah memahami materi kita hari ini. Oke, nah di sini sebelum kita masuk ke fungsi analitik, sebelumnya kita coba akan membahas dulu mengenai konsep turunan ya. Setelah tadi sudah kita sebutkan di awal ada konsep diferensiabilitas gitu ya, atau diferensial. Itu tidak jauh berbeda atau tidak bisa lepas dari konsep yang namanya turunan, mungkin istilahnya yang sudah sering kita dengar sebelumnya ya. Nah, misalkan saya punya suatu titik Z, itu seperti yang sudah kita bahas lalu-lalu gitu ya. Kita bisa menyatakan titik Z itu dalam bentuk X plus IY. Kemudian Z0 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk X0 plus Y0. Kemudian perubahan dalam Z0 ya, itu biasa dinyatakan dalam bentuk delta Z gitu ya, di mana delta Z itu bisa dinyatakan dalam bentuk Z min Z0. Nah, kalau kita punya delta Z-nya seperti ini, sementara tadi kita punya Z itu adalah X plus Y, Z0 itu adalah X plus Y0, berarti apa? Delta Z itu tidak lain adalah X min X0 ya, ditambah dengan Y min I kali Y min Y0, di mana X min X0 itu tidak lain adalah delta X ini ya. Kemudian Y min Y0 itu tidak lain adalah delta Y. Jadi, kalau kita ditanya delta Z-nya itu bentuknya seperti apa, itu tidak lain adalah delta X ditambah I kali delta Y. Oke, itu terkait dengan delta Z. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara pada suatu fungsi gitu ya, misalkan W, di mana W itu adalah Fz, fungsi ini terdefinisi pada Z dan Z0. Maka perubahan nilai fungsi yang bersesuaian ya dinotasikan dengan delta W itu tidak lain adalah Fz0 plus delta Z dikurangi Fz0 ya. Nah, di mana turunan dari fungsi f itu nanti akan didefinisikan dengan menggunakan limit dari delta W dibagi dengan delta Z. Ketika delta Z-nya dia menuju 0 ya. Jadi delta W tadi apa? Itu perubahan nilai fungsinya, sementara delta Z itu adalah perubahan nilai Z-nya tadi ya. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada definisi 3.1, ini merupakan definisi dari turunan fungsi kompleks. Jadi misalkan saya punya F itu terdefinisi pada persekitaran Z0 gitu ya. Kemudian turunan F di titik Z0 itu dinotasikan dengan F aksen Z0 seperti ini. Dan didefinisikan dalam bentuk seperti ini, yaitu limit dari Fz0 plus delta Z dikurangi Fz0 dibagi dengan delta Z, di mana delta Z-nya dia menuju ke 0. Nah, asalkan dengan syarat limit dari bentuk ini tadi dia ada. Berarti kalau limitnya ini ada, artinya apa? F aksen Z0 itu dia ada. Padahal F aksen Z0 tadi apa? Dia adalah turunan F di titik Z0. Berarti kalau limitnya ini ada, artinya apa? Turunan F di titik Z0 itu dia ada. Atau bisa dikatakan juga bahwa ketika F itu turunan di Z0-nya itu ada, berarti F itu diferensiabel atau terdiferensial di titik Z0. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk definisi dari turunan fungsi kompleks. Nah, selanjutnya di sini coba kita gunakan definisi 3.1 atau definisi turunan fungsi kompleks tadi untuk menentukan turunan fungsi Fz, di mana Fz-nya itu tidak lain adalah Z kuadrat min 5Z. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan kalau Fz-nya seperti itu, F aksen Z-nya dia seperti
apa, ya. Oke, sekarang kita ingat lagi bahwasanya kita punya f aksen z ya tadi. F aksen z itu tidak lain adalah apa tadi f aksen z? Limit dari, ya di sini ada limit dari f z plus delta z gitu ya. Delta z min fz gitu. Kemudian di sini dibagi dengan delta z, di mana delta z-nya dia konvergen ke 0. Berarti kita butuh ini dulu ya. Kita cari dulu fz plus delta z-nya. Coba kita cari di sini fz plus delta z itu berarti caranya gimana? Tinggal kita masukkan aja yang semula z. Sebentar biar lebih jelas. Ini coba saya hapus. Oke, seperti ini. Ini tadi f z plus delta z gitu ya. Berarti z plus delta z kuadrat gitu ya, min 5 kali z ya. Di sini z ditambah delta z. Nah, ini hasilnya apa kira-kira? Berarti di sini saya punya z kuadrat ditambah 2z kali sebentar. Z kali delta z ditambah delta z kuadrat min 5z di sini tadi kuadrat tuh kenapa ya? Di sini kuadrat ya teman-teman. Kuadrat di sini 5z min 5 delta z. Oke, ini kalau kita sederhanakan lagi bentuknya apa kira-kira? Saya punya z kuadrat, kemudian ini bisa langsung aja sebenarnya. Kita cari langsung f z plus delta z dikurangi fz ya. Berarti langsung aja dari atas tadi z kuadrat min 2z delta z kemudian ditambah delta z kuadrat min 5z kemudian min 5 delta z gitu ya. Kemudian dikurangi fz-nya apa? Z kuadrat, berarti di sini jadinya plus ya. Plus 5z. Sorry, saya tumpuk. Ini tadi kan min ya di sini. Nah, ini 5z sama plus 5z-nya dia habis. Kemudian z kuadratnya di sini dia sama z kuadrat di sini juga habis. Berarti sisa apa ini? Hasilnya adalah 2z delta z gitu ya. Kemudian ditambah delta z kuadrat. Kemudian masih ada min 5 delta z ya. Min 5 delta z. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang ini tadi ya. Berarti di sini sama dengan limit dari di sini delta z menuju 0 fz plus delta z min fz-nya tadi hasilnya adalah 2z delta z plus delta z kuadrat min 5 delta z kemudian dibagi dengan delta z. Mohon maaf garisnya berkelok-kelok ya. Di sini limit dari ininya delta z menuju ke 0, berarti ketika dibagi delta z hasilnya berapa? Yang ini tinggal 2z, di sini masih ada delta z, di sini min 5. Sorry, ini kena lagi.
delta Z ya di situ. Nah, berarti kalau delta Z-nya nanti dimasukkan gitu ya, berarti apa hasilnya? Delta Z-nya kan 0 ya tadi. Berarti di sini 2Z min 5. Jadi apa namanya? Hasil turunannya gitu ya. Hasil turunan dari fungsi Fz sama dengan Z kuadrat min 5Z itu tidak lain adalah 2Z min 5. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa latihan soal juga untuk lebih lihai gitu ya, menggunakan definisi untuk menentukan turunan dari suatu fungsi. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa sifat ya, atau aturan gitu. Aturan tentang penentuan turunan dari suatu fungsi. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk yang pertama ya. Yang pertama di sini ada turunan dari C gitu ya, dc per dz gitu ya. Jadi C diturunkan terhadap Z gitu, dia nanti nilainya adalah 0. Dan dc Z, sorry, D per dz dari turunan dari C Fz gitu ya, bisa dikatakan seperti itu sama dengan C kali F aksen Z. Ya. Nah, di sini ini lebih pada aturan konstan ya istilahnya. Di sini bisa kita sebut dengan aturan konstan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah, nah ini turunan dari penjumlahan, itu sama dengan penjumlahan dari turunan, atau turunan dari Fz plus Gz, ya berarti F aksen Z plus G aksen Z. Nah, ini juga berlaku untuk pengurangan ya. Jadi ini bisa saya tuliskan di sini ada aturan penjumlahan, kemudian bisa juga dia pengurangan, sama-sama berlaku seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman bisa melihat itu turunan dari perkalian ya. Nah, bentuknya seperti itu, jadi turunan dari Fz kali Gz itu tidak lain adalah F aksen Z kali Gz ditambah dengan Fz kali G aksen Z. Ini kita sebut sebagai aturan perkalian. Nah, kemudian ini yang pembagian ya. Ini aturan pembagian. Nah, ini cukup panjang memang, cuman kalau pembagian teman-teman harus perhatikan betul bahasanya fungsi yang posisinya ada di penyebut itu tidak boleh menjadi tidak boleh bernilai 0 ya. Jadi nilainya tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk yang kelima ini adalah aturan apa ya kira-kira? Dia merupakan aturan rantai ya. Jadi turunan dari F yang dikerjakan di GZ itu ya, itu sama dengan F aksen GZ G aksen Z, atau ini bisa sebenarnya berasal dari fungsi komposisi kan ya. Nah, dimana turunan dari fungsi komposisi itu bisa menggunakan aturan rantai. Nah, di sini turunan dari Z pangkat N itu tidak lain adalah N kali Z pangkat N. Itu jika diturunkan terhadap Z ya. Nah, di sini bisa disebut sebagai aturan pangkat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini perumuman gitu ya. Aturan yang keenam tadi diperumum. Turunan dari GZ pangkat N itu tidak lain adalah N kali GZ pangkat N min 1 kemudian dikalikan dengan G aksen Z. Jadi ini adalah aturan pangkat gitu ya. Masih aturan pangkat juga. Aturan pangkat tapi di sini untuk fungsi. Ya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Itu beberapa aturan yang bisa kita gunakan dalam menentukan suatu turunan dari suatu fungsi gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa coba menghitung bagaimana hasil turunan dari beberapa fungsi ini. Coba nanti ini tidak akan saya coba semua, saya tinggalkan beberapa untuk teman-teman gunakan sebagai bahan latihan ya. Di sini coba kita gunakan contoh yang pertama. Nah, ini kan perpaduan antara penjumlahan dan pengurangan ya. Di sini ada beberapa fungsi. Berarti kan tadi kalau kita lihat kan kalau penjumlahan dan pengurangan di sini berarti ya tinggal kita jumlahkan hasil turunan dari masing-masing fungsinya. Ya berarti kita lihat aja. Nah, di sini juga ada aturan pangkat juga. Tadi 3Z pangkat 4 aturan pangkat yang Z pangkat 4 kan kalau diturunkan ya berarti 4 kali Z pangkat 3. Kemudian 5 Z pangkat 3-nya
kalau diturunkan berapa? Berarti ya 3 kali Z pangkat 2. Kemudian 2Z kalau diturunkan nilainya adalah 2. Nah, berarti di sini nilainya adalah 12Z pangkat 3 min 15Z kuadrat gitu ya, ditambah 2. Nah, nanti teman-teman monggo silahkan dicoba untuk contoh yang kedua dan ketiga. Mungkin yang perlu diperhatikan kalau kedua berarti ada kaidah pembagian di sini. Kemudian yang ketiga di sini ini ada aturan pangkat dari fungsi ya yang sangat dominan untuk digunakan. Nanti jadi teman-teman saya rasa bisa melanjutkan untuk mencoba sendiri. Nah, selanjutnya pada contoh ini kita diminta untuk menunjukkan bahwa fungsi fz sama dengan x plus y itu tidak diferensiabel di mana-mana atau dia tidak terdiferensial di mana-mana. Oke, coba ini saya discard dulu. Tadi saya naikkan karena kita butuh space yang lumayan untuk pembuktiannya ya. Ini coba saya naikkan. Nah, ya. Oke, sekarang coba kita buktikan ya. Kira-kira seperti apa nanti? Nah, di sini coba teman-teman perhatikan fz-nya sudah langsung dinyatakan dalam bentuk x plus y ya. Nah, di sini saya coba mengambil diambil z bilangan kompleks sembarang. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita ingat kembali bahwasanya delta z gitu ya. Delta z itu tidak lain adalah apa? Delta x tadi di awal tadi ditambah i kali delta y ya. Delta x ditambah i kali delta y. Nah, kita nanti akan kembali pada definisi definisi limit tadi untuk pembuktiannya. Berarti di sini kita butuh ada f z ditambah delta z. Mohon maaf ya, ada beberapa coretan min f z di sini. Oke, berarti kalau f z-nya itu adalah x plus 4y, berarti f z plus delta z itu nanti hasilnya seperti apa? Berarti ya di sini x ditambah dengan delta x gitu ya, delta x, kemudian ditambah 4i kali y ditambah dengan delta y. Di sini delta y. Kemudian di sini dikurangi fz-nya sendiri apa? Fz-nya adalah x plus 4i y. Oke, sekarang coba kita jabarkan teman-teman. Berarti di sini saya punya x plus delta x gitu ya, ditambah 4iy, kemudian ditambah 4i kali delta y, kemudian dikurangi x, dikurangi 4i y. Nah, ini kalau kita lihat delta x, x-nya di sini habis, kemudian 4iy dengan min 4iy habis. Berarti sisanya masih apa? Masih delta x sama ini ya, ditambah 4i delta y. Nah, berarti kita bisa melihat f aksen z-nya gitu ya. Limit dari f z plus delta z min fz ya. Di sini ada fz, kemudian dibagi dengan delta z. Di sini delta z-nya dia mendekati 0. Nah, sementara di sini hasilnya yang atas tadi apa? Sini saya tulis dulu delta z menuju ke 0. Fz plus delta z dikurangi fz, tadi hasilnya adalah delta x ditambah 4i kali delta y. Kemudian di sini dibagi dengan delta z-nya apa? Delta z-nya tidak lain adalah delta x
ditambah I kali delta Y tadi yang di awal slide awal tadi ya. Oke, kemudian seperti biasanya ini kita coba dekati delta Z gitu ya. Kita meninjau delta Z-nya. Delta Z ini dia mendekati 0 di sepanjang garis ya. Garis paralel sumbu X. Ini artinya apa? Kalau seperti ini berarti delta Y-nya kan 0 ya. Delta Y-nya kan berarti sama dengan 0. Kemudian delta Z-nya tidak lain adalah, delta Z-nya itu tidak lain adalah delta X. Maka saya punya apa? Saya punya limit dari Fz plus delta Z-nya min Fz gitu ya, per delta Z. Di sini untuk delta Z konvergen ke 0, itu nanti dia akan sama dengan limit dari delta Z ini konvergen ke 0. Ini kita melihat di sini, dan ini kan delta Y-nya 0, berarti sisanya di sini delta X dibagi yang di sini delta Y-nya 0, berarti di sini delta X. Berarti apa? Limitnya dia, limit dari 1, delta Z-nya konvergen ke 0. Limit dari 1 konstan ya, berarti 1. Oke, selanjutnya ini yang kedua, kita mendekati delta Z ke 0 ini di sepanjang sama dengan ini tadi ya, sepanjang garis paralel. Ini tidak saya tulis sumbu Y yang di sini. Berarti kalau seperti itu saya punya apa? Delta X-nya itu sama dengan 0 ya, karena dia garisnya sejajar dengan sumbu Y. Kemudian saya punya delta Z-nya, berarti apa? Delta Z-nya tidak lain adalah I kali delta Y. Berarti di sini saya punya limit F Z, Z, sebentar saya hapus saja biar jelas. Fz plus delta Z gitu ya. Di sini dikurangi Fz per delta Z, di mana di sini delta Z-nya konvergen ke 0. Berarti di sini nanti dia akan sama dengan limit dari siapa? Tadi kan delta X-nya 0, berarti di sini kan sisanya tinggal yang bentuk yang atas ini tadi, yang ini karena delta X-nya 0, berarti kan tinggal 4I delta Y. Kemudian yang bawah delta Z-nya tinggal I delta Y, dimana ini delta Z-nya dia semakin mendekati 0. Berarti kalau seperti ini kita punya limit dari berapa? 4I delta Y dibagi I delta Y, berarti limit dari 4, nilainya adalah 4. Nah, teman-teman perhatikan, ternyata limitnya yang satunya mendekati 1, yang satunya mendekati 4. Dia tidak sama ya. Berarti apa? Kalau seperti ini, fungsinya dia tidak terdiferensial di di Z. Padahal tadi kita mengambil Z-nya itu adalah Z yang sembarang ya di sini tadi. Berarti dia tidak terdiferensial di mana-mana, atau tidak diferensiabel di mana-mana. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Di sini ada definisi dari fungsi analitik ya. Fungsi analitik itu masih sedikit berkaitan dengan fungsi terdiferensial. Teman-teman bisa melihat definisi 3.2 atau analitik pada titik gitu ya. Misalkan saya punya fungsi W sama dengan Fz, itu dikatakan analitik pada titik Z 0 jika apa? F diferensiabel atau F terdiferensial di Z0 dan setiap titik pada suatu persekitaran Z0. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini konsep analitik dengan diferensiabel ini beda loh ya. Meskipun pada pendefinisian analitik itu masih menggunakan diferensiabel. Analitisitas dari suatu fungsi gitu ya, dari suatu fungsi pada suatu titik itu sifatnya pada persekitaran ya. Di sini dia ditentukan sifat ini ditentukan pada ininya, persekitarannya. Jadi dia tidak hanya terdiferensial pada satu titik Z0 saja, tapi juga pada
setiap titik pada suatu persekitaran dari Z0 itu sendiri. Ya, atau dengan kata lain sifat ini didefinisikan pada suatu himpunan terbuka karena kita ingat persekitaran itu merupakan suatu himpunan yang terbuka. Oke, itu ya teman-teman. Jadi suatu fungsi dikatakan analitik jika apa? Analitik di Z0 jika apa? Jika F terdiferensial atau diferensiabel di Z0 dan di setiap titik pada suatu persekitaran Z0. Itu yang namanya adalah fungsi analitik. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi menyeluruh ya. Kalau yang namanya fungsi menyeluruh itu adalah suatu fungsi yang analitik gitu ya di semua titik Z pada bidang kompleks. Jadi dia analitik di semua titik pada bidang kompleks. Kalau fungsinya seperti itu disebut sebagai fungsi menyeluruh atau entire function tadi. Nah, teman-teman perhatikan teorema 3.1 ini bisa sebagai contoh juga fungsi yang merupakan fungsi menyeluruh gitu ya. Fungsi polinomial PZ dalam bentuk ini AN Z pangkat N ditambah AN min 1 kali Z pangkat N min 1 dan seterusnya sampai dengan A1 Z ditambah dengan A0 di mana N-nya adalah bilangan bulat non negatif atau bilangan asli gitu ya. Ini merupakan fungsi menyeluruh. Artinya apa? Dia merupakan fungsi yang analitik di semua titik Z pada bidang kompleks. Kemudian yang kedua, fungsi rasional Fz, Pz dibagi Qz di mana P dan Q itu adalah fungsi polinom gitu ya. Dia analitik di sembarang domain D yang tidak memuat Z0, di mana QZ0-nya dia sama dengan 0. Oke, diperhatikan di sini dia adalah fungsi analitik di sembarang domain D yang tidak memuat Z0, di mana QZ0-nya sama dengan 0. Atau dia analitik di semua domain kecuali di titik yang membuat penyebutnya gitu ya, penyebutnya bernilai 0. Oke, jadi itu terkait dengan fungsi polinom dan fungsi rasional. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya adalah titik singular gitu ya. Nah, titik singular atau titik Z gitu ya, di mana fungsi W sama dengan Fz itu tidak analitik, itu disebut titik singular dari F gitu ya. Nah, ini coba saya kasih gambaran aja sih. Saya kasih gambaran, misalkan di sini saya punya Fz gitu ya. Fz itu tidak lain adalah 4Z per Z kuadrat min 2Z plus 2. Nah, fungsi kalau teman-teman perhatikan fungsi ini kan dia tidak terdefinisi untuk Z yang sama dengan I plus 1 dan Z sama dengan min I plus 1. Nanti coba teman-teman cek. Kalau Z-nya ini dimasukkan ke sini, kira-kira apa yang terjadi gitu. Nah, titik ini kalau dimasukkan ke sini, itu nanti akan membuat si penyebut itu dia akan bernilai 0. Artinya apa? Fz-nya dia tidak terdefinisi. Dan karena Fz-nya tidak terdefinisi gitu ya. Nah, di sini dia tidak dia tidak analitik gitu ya, dia tidak analitik di titik-titik yang ini tadi. Maka dari itu ada istilah yang namanya adalah titik singular gitu ya, titik di mana dia tidak analitik, fungsinya tidak analitik di situ. Nah, selanjutnya di sini ketika kita mempunyai dua buah fungsi gitu ya, misalkan fungsinya f dan g itu merupakan, berarti nanti penjumlahannya, pengurangannya, kemudian perkaliannya itu dia juga merupakan fungsi analitik. Begitu juga untuk pembagiannya dia juga analitik dengan syarat apa? Penyebutnya dia tidak 0 pada domain yang didefinisikan. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini pada teorema 3.2 ini adalah diferensiabilitas berakibat ke kontinuitas atau suatu fungsi yang terdiferensial gitu ya, atau diferensiabel pada suatu titik Z0 di domain D gitu, maka fungsinya dia akan kontinu di Z0. Ini dari sini kita tahu sih bahwasanya suatu fungsi yang terdiferensial itu dia merupakan fungsi yang kontinu gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di teorema 3.3 itu ada dalil L'Hopital ya. Nah, ini misalkan saya punya
dua buah fungsi f dan g gitu ya, dia fungsi yang analitik di titik z0. Kemudian fz0-nya sama dengan 0, gz0-nya sama dengan 0, tapi g aksen z0-nya tidak 0, maka kita bisa menentukan limit dari bentuk pembagian dua fungsi itu tadi dengan cara seperti ini, yaitu melalui turunannya, ya, f aksen z0 dibagi dengan g aksen z0. Oke, ini syaratnya perlu diperhatikan. Kedua fungsinya itu fungsi yang analitik, kemudian nilai fungsinya di z0 itu keduanya 0, tapi turunan dari fungsi penyebutnya di z0 itu dia tidak 0. Oke, kita coba manfaatkan dalil L'Hopital tadi untuk menghitung limit ini coba. Nah, dari sini kan saya punya, kalau kita kembalikan lagi ke dalil L'Hopital tadi, kita punya fz-nya apa di sini? Z kuadrat gitu ya, min 4z, kemudian ditambah 5. Berarti dari sini saya punya apa? F aksen z-nya berapa teman-teman? F aksen z-nya tidak lain adalah 2z min 4 gitu ya. Oke, kemudian di sini saya punya gz-nya apa? Gz-nya saya punya z pangkat 3, ini 3, kemudian min z, kemudian min 10 i. Nah, berarti kalau di sini saya punya apa? G aksen z berarti sama dengan apa? 3z kuadrat min z. Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa menghitung limit dari fungsi itu ya, limit dari z kuadrat min 4z ditambah 5, kemudian dibagi dengan z pangkat 3 min z min 10i, di mana z-nya mendekati 2 plus i. Itu tidak lain adalah, berarti tinggal kita masukkan aja f aksen 2 plus i gitu ya, dibagi g aksen 2 plus i. Berapa hasilnya? Berarti 2 kali 2 plus i min 4 gitu ya, dibagi 3 kali 2 plus i min 2 plus i. Oh, sorry, di sini tadi 1 ya harusnya ya. Di sini harusnya 1, berarti sebentar saya hapus dulu. Berarti ini dikuranginya adalah 1. Ya. Di sini 1, di sini kuadrat. Nah, berarti yang atas kita punya 4 plus 2i min 4. Kemudian yang bawah kita punya 3 kali, berarti itu dikuadratkan 4 plus 4 plus di sini 4i min 1 gitu ya. Kemudian di sini min 1. Maaf, agak terganggu ya. Sini min 1. Nah, berarti yang atas tinggal 2i, kemudian yang bawah berapa itu? Berarti 12 min 12i, kemudian min 3 min 1. Berarti yang atas jadi 2i, yang bawah berarti 12 dikurangi 3 kurangi 1, 8 min 12i. Ya, jadi hasilnya ini. Berarti ini hasilnya, saya tulis kembali di sini biar lebih jelas, 2i dibagi 8 min 12i. I-nya kecoret. Oke, jadi seperti itu pemanfaatan teori L'Hopital. Nah, tapi harusnya tadi teman-teman kita perlu cek dulu, kira-kira benar nggak sih kalau f z0-nya itu sama dengan 0. Nah, nanti teman-teman coba cek f2 plus i-nya sama dengan berapa.
kemudian G2 plus I-nya sama dengan berapa? Nanti coba dicek dulu, benarkah ini nanti hasilnya 0? Nah, seharusnya dia nilainya adalah 0. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi kita hari ini terkait tentang fungsi analitik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada banyak gangguan tadi ya, terutama gangguan teknis, banyak coretan di sana sini. Tapi saya harap tidak merubah makna selagi teman-teman menyimak penjelasan dari saya. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.